Kita satu keluarga, saling butuh. Bahasa isyarat tangan identik dengan sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada tunarungu. Lebih dari itu, ternyata isyarat tangan menyimpan banyak kesan bermakna. Lewat lagu-lagu yang inspiratif, setiap kata dalam liriknya diungkapkan dalam bentuk gerak tangan dan ekspresi wajah. Kita satu keluarga, saling butuh di dunia ini. Ya, bahasa isyarat tangan tidak hanya sebagai sarana komunikasi saja, tetapi dapat dikembangkan dan dikemas menjadi pertunjukan yang menarik dan bisa menyentuh orang banyak. Saling support, saling percaya. Kita satu. Salah seorang peserta kelas isyarat tangan adalah Ibu Desi Wijaya. Bermula dari ketertarikannya mempelajari isyarat tangan sejak tahun 2006, ia mendedikasikan diri menjadi relawan seci. Jadi tadi saya lihat begitu semangat sekali latihan isyarat tangan. Mengapa tertarik untuk belajar isyarat tangan ini? Mula-mula ya sebelumnya saya tidak tahu apa manfaat daripada isyarat tangan itu. Saya dengar bahwa isyarat tangan itu untuk orang yang sudah lansia bagus sekali karena kebanyakan gerakan tangan kiri. Tangan kiri itu berarti otak kiri yang diaktifkan. Jadi ya saya bikin tertarik karena saya kan sudah tidak muda lagi. Jadi karena ya itu bagus untuk seorang yang sudah lanjut usia, maka saya jadi sangat tertarik lagi. Tertarik sekali. Mungkin Ibu Desi boleh ceritakan dari diri Ibu Desi sendiri merasakan manfaatnya seperti apa ketika telah belajar dari isyarat tangan ini? Ya, selain merasa bahagia karena di dalam setiap lagu-lagu Syoi berisikan nasihat-nasihat bagi kita, juga lagunya menggembirakan, menggugah hati, dan ya juga karena dapat membuat kita tidak cepat menjadi pikun. Sekarang umur Ibu Desi berapa sekarang tahun ini? Tahun ini sih 72 tahun, nanti Desember. Dengan usia tersebut, untuk menghafal, untuk bergerak kayak gini, ada mengalami kesulitan apa enggak? Dan bagaimana cara mengatasinya mungkin kalau ada kesulitan? Ya, mula-mula sih emang ya susah ya menyerapnya ya, karena di samping umur, juga karena ya bahasa-bahasanya gitu merupakan suatu kata-kata penuhan ya, suatu tidak biasa dikatakan, semacam kayak puisi lah gitu. Bukan suatu cerita. Kalau cerita kan kita gampang mengingatnya, oh habis ini. Tapi ini kan merupakan ya kata-kata hiasan lah, betul tidak? Lingkaran. Tak hanya sekedar memperagakan saja, melalui isyarat tangan, Ibu Desi memperoleh manfaat bagi kesehatannya. Biasanya kalau sibuk dengan kehidupan sehari-hari kita lupa harusnya bagaimana dengan adanya lagu-lagu isyarat tangan itu mengingatkan kita akan apa-apa yang baik yang harus kita lakukan. Sehingga selain kita menolong diri kita sendiri, juga kita bisa menolong orang lain. Tahun 1963, Ibu Desi menyelesaikan studi sarjana ekonomi perusahaan di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini besar di keluarga terpelajar dengan didikan Belanda. Di masa mudanya, Ibu Desi adalah wanita karir yang sangat menjunjung tinggi budaya Barat. Karena mama saya itu orangnya ingin ya sekolah terus, jadi anak-anaknya harus semuanya ya sekolah sampai tingkat ya yang paling tinggi. Jadi kita semuanya ya didorong, dipush ya untuk sekolah terus sampai universitas. Karena ya kebanyakan ya saudara-saudara itu sekolah Belanda. Waktunya saya kan itu semuanya pendidikan masih dalam bahasa Belanda, sekolah Belanda. Jadi lebih condong ke Belanda. Cerita kerama kan di rumah, lalu disiplinnya, kedisiplinan, jam-jam
saya belajar dan jam-jam saya boleh main-main. Ya itu juga karena jadi saudara sepupu saya juga didikan Belanda, sekolah di sekolah Belanda. Ya lebih bersifat ke Belanda-Belandaan. Mengisi waktu pensiunnya sebagai akuntan, kesibukan tetap menjadi bagian hidupnya. Ia tak mau tinggal diam saja di rumah, membiarkan hari-hari berlalu tanpa kegiatan yang bermakna. Selain aktif sebagai relawan seci di komunitas Kelapa Gading, Ibu Desi juga menjadi koordinator bakti sosial. Yang sekarang saya dipercaya untuk menjadi ketua fungsionaris pengobatan. Pengobatan di Seci itu adalah TIMA, Seci International Medical Association. Juga saya dipercaya memegang pembukuan depo Hoci Timur, itu depo Kelapa Gading yang ada di Jalan Pegangsaan 2. Nah juga sekarang saya diminta piket tiap minggu sekali, giliran tiap hari ada yang piket gitu. Juga karena ya saya rasa dengan adanya kesibukan suci yang bersifatnya baik ya untuk kita diri sendiri dan untuk orang lain, itu mengapa tidak saya terima ya ladang berkah yang diberikan kepada saya. Jadi ya selama saya masih sanggup, mengapa tidak saya terima gitu prinsip saya. Kulit wajah yang mulai keriput, gerak fisiknya pun tak seleluasa waktu muda. Namun semangat Ibu Desi tak pernah surut. Saat ini Ibu Desi terus menyalurkan tenaga dan pikirannya untuk kegiatan sosial. Saya merasa kangen sekali ya, karena ya di samping saya bisa mempraktekkan apa yang telah saya dapat di sekolah dan juga yang saya dapat dari kantor saya dulu, dari pengalaman saya bisa tetap ya pergunakan. Dan juga saya merasa bahagia karena saya merasa dengan mengerjakan semua pembukuan ini, saya juga bisa bersumbangsih ya kepada ya banyak orang gitu. Juga untuk saya sendiri, saya merasa saya tidak kerja, jadi merasa otak saya tetap bisa dipergunakan. Jadi merasa saya masih berguna lah untuk banyak orang. Saya di sini mengambil dokumen-dokumen pembayaran, penerimaan ya untuk diinput yang dibutuhkan oleh pembukuan, sehingga saya pada akhir bulan dapat membuat laporan keuangan yang berupa laporan penjualan daur ulang, juga actual cash flow, jadi keluar masuknya uang daripada depo Kelapa Gading ini. Salut juga ya dengan usia yang seperti itu, yang sudah cukup senior. Nah, biasanya orang-orang lebih cenderung berpikir diri dia sudah saatnya beristirahat gitu, atau sudah saatnya menikmati hari tua dengan bersantai-santai. Tapi beliau masih mau dengan kemampuan yang beliau punya, beliau masih mau bersumbangsi untuk lebih banyak orang. Usia bahagia, itulah filosofi Ibu Desi Wijaya. Untuk menggambarkan pencapaian usianya kini, keluh tak pernah terucap dari mulutnya. Lelah pun tak pernah dirasa. Menjadi relawan di usia 72 tahun, menunjukkan jiwanya yang tak pernah lelah mengabdi untuk kemanusiaan. Aku sebenarnya sih bagian cleaning management, tapi sekarang waktunya sudah 2 jam pertama, bagian cuci piring, lap piring, lalu bagian kedua keliling-keliling, ngambil piring-piring kotor, gelas-gelas kotor. Sekarang sudah habis bagian ngecekin stand-stand yang perlu piring-piring, mangkok-mangkok, gelas-gelas bersih. Meluangkan waktu kayak gini nggak merasa capek begitu? Oh tidak, senang malahan. Senang. Apa yang membuat aku begitu semangat? Membuat aku begitu semangat begitu?
karena kita kan selama ini anggap aja sebagai ladang berkah, kan ini semua hasil daripada ya bahasa pikiran disumbangkan untuk orang yang tidak mampu. Apa sih resepnya selalu semangat, walaupun usianya tidak lagi muda tapi semangatnya seperti anak muda? Ya karena emang dengan Yongsin dengan hati tulus ya mau membantu sukseskan Basar ini. Jadi tidak merasa capek, ya kangen kerja lagi ya. Nilai dari kehidupan bukan terletak pada seberapa panjang hidup ini. Hidup yang bernilai terlihat dari seberapa besar dedikasi kita kepada masyarakat. Dari Ibu Desi, saya belajar bagaimana memberikan nilai pada kehidupan ini. Saya merasakan sampai hari ini bahwa hidup saya itu ya bisa saya manfaatkan untuk saya sendiri dan untuk orang lain. Jadi bergunalah. Jadi tidak sia-sia saya hidup ini, dan semoga terus sampai saya mati saya dapat melakukannya.